Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak telah bersedia berbincang dengan Sevima. Nah, kali ini hadir bersama kita Bapak Wisnu Probo Wijayanto, Eskep Nurse MAN. Beliau merupakan rektor dari Universitas Aisyah Pringsewu. Bersama Pak Wisnu, kita akan membahas mengenai pelaksanaan perkuliahan di masa pandemi COVID-19 yang sudah mulai mereda. Bahkan kita sudah mulai menuju endemi gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui nih pendapat dari Pak Wisnu terkait dengan masih relevan nggak sih kuliah daring di masa-masa yang akan datang gitu. Tapi Pak, Iya, sebelumnya kita penasaran juga nih Pak terkait dengan sejarah singkat dari Universitas Aisyah Pringsewu ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. ya, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mbak Erna sudah bisa berbincang-bincang ya terkait dengan kami dari Universitas Aisyah Pringsewu. Jadi sejarah singkat bahwasanya kami berdiri di tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 itu atas masih masih stikes ya Mbak ya. Awal mula itu stikes tahun 2009 dan sampai dengan 2019 kami bertransformasi menjadi university. Jadi kalau secara usia Universitas Aisyah Prinsewu ini baru berusia 3 tahun seperti itu. Tapi kalau di milestone itu kita sudah lebih kurang 13 tahun. Jadi 10 tahun untuk stikers ditambah lagi 3 tahun untuk universitas. Kami mengawali dari dua prodi di stikers dari prodi keperawatan dan kebidanan. Kemudian di tahun 2019 karena ada penggabungan ya Mbak Erna menjadi 3 fakultas waktu itu. Jadi universitas dengan 3 fakultas, fakultas kesehatan yang mendominasi, kemudian fakultas sosial bisnis, kemudian dan fakultas teknologi informasi. Itu di tahun 2019 masih dengan 12 program studi waktu itu. Kemudian saat ini kita sudah menambah satu fakultas lagi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, dengan total 18 program studi, Mbak Erna. Jadi didominasi memang di kesehatan karena baseline-nya itu masih dari stikers, jadi didominasi oleh kesehatan seperti itu. Kemudian untuk saat ini masih kita mencoba untuk menambah lagi program studi, insya Allah untuk program sarjana magister seperti itu ya, magister keperawatan. Nah, untuk tahun ini, alhamdulillah kami diberikan amanah untuk membuka program magister S2 kebidanan dan ini sudah mulai berjalan untuk mahasiswa baru angkatan pertama kami seperti itu Mbak Erna. Jadi eh, untuk program magister ini baru satu memang S2 kebidanan dan insya Allah sih baru satu di LLDP wilayah 2 ya untuk S2 kebidanan ini. Seperti itu mungkin Mbak Erna sejarahnya singkat ya. Iya, tapi Singkat. cukup ini ya Pak, berkembang pesat gitu ya Pak ya, dari stikes yang hanya ada berapa dua prodi gitu menjadi sekarang berkembang menjadi 18 prodi dan sudah ada magister juga gitu Pak. Berkembangnya cukup Ya, pesat. alhamdulillah memang eh, ini karena mungkin apa ya komitmen ya Mbak ya. Pertama komitmen untuk memajukan institusi. Jadi dari yayasan kami, Yayasan Aisyah Lampung itu memang sangat kalau bisa itu dikatakan sangat cepat pergerakannya. Bahkan kita yang di pengelola pun harus ikut beralih juga dengan badan penyelenggara seperti itu. Jadi ya sepertilah kondisinya. Mungkin at the moment mungkin Mbak Erna boleh deh main ke Universitas Esa Pringsewu ya. Jadi Boleh Pak, nanti kita mampir-mampir ke sana Pak. bisa sowan gitu di institusi kami. Tapi insya Allah memang saya tidak ada videonya ya. Jadi saya juga ingin sharing-sharing juga. Nanti kapan-kapan lah saya bagikan Boleh Pak, videonya silakan untuk Pak. company profile kami ya seperti Ya. itu. Ya.
Dan didominasi memang 75% itu tenaganya muda-muda, Mbak. Termasuk ini yang bicara ini. Jadi Iya rentang betul usia Pak. kami, ya betul, usianya 25 sampai 35 tahun itu mendominasi 75% Oh, tenaga SDM yang pengajar kami. gitu ya Pak, tenaga pengajar maupun stafnya juga. Staf, dosen, tenaga kependidikan itu rentang usianya 25 sampai 35 tahun. Hmm, Itu yang sangat mendominasi. 30%-nya ya itu rata-rata sudah di atas 35 tahun seperti itu. Gitu baik. Mbak Erna, sekilas singkat apa namanya sejarah di kami. Ya cukup menarik berarti ya Pak, didominasi oleh generasi muda gitu ya, Nah, untuk tenaga pengajar maupun staf gitu. Jadi lebih apa ya, lebih fresh mungkin gitu ya Pak, untuk betul pengajarannya. dan apa namanya di masa pandemi sekilas balik kemarin ya. Kita 2019, kemudian di akhir tahun 2019 menuju 2020 awal itu kan pas awal-awal pandemi itu Mbak Erna. Jadi eh, sempat apa namanya sempat blocking ya di bagaimana proses pendidikan pembelajaran, sedangkan eh, kita nggak boleh juga molor kan seperti itu, nanti takut Kaldik ini akan bubar ya seperti itu ya secara kurikulum. Alhamdulillah, jadi dengan adanya prodi FTI ini dibantu oleh Pak Zul dan tim, ada Pak Agustinus, Pak Tahta, dan kawan-kawan, kita secara transformasi digital itu sangat pesat, Mbak Erna. Jadi dari situlah perkembangan universitas kami itu di masa lockdown, kita masih bisa menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, ya. Kemudian aplikasi-aplikasi itu kita maintain, kita buat sendiri waktu itu. Dengan Sepada itu masih proses apa trial and error ya waktu itu ya, uji cobanya sangat ini kita sudah menggunakan aplikasi sendiri waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu untuk sampai sekarang pun memang sudah 85% kita kuliah secara offline ya, tapi 20% juga kita menggunakan online sebagai apa ya, salah satu karena memang visi kita juga di teknologi digital, visi institusi, mau tidak mau kita kemas juga bagaimana pembelajaran secara daring itu juga kita masih berikan ke mahasiswa. Mengingat juga eh, apa ya, dengan proses teknologi digital ini atau perkuliahan secara online ini bisa membantu juga di mana titik kejenuhan ya mahasiswa dengan kuliah offline mungkin eh, ada lah ya seperti itu, dan dengan perkuliahan secara digital ini juga seperti AR VR itu membuat lebih menarik gitu ya, lebih menarik dengan animasi. Jadi tidak ada kejenuhan itu bagi mahasiswa yang secara secara langsung ini mahasiswa saat ini nih ya lebih lebih penggiat lah ya untuk di bidang digital. Memang di transformasi 4.0 4.0 ini luar biasa. Itu secara apa namanya singkat juga proses perkuliahan kami atau sistem pembelajaran kami diterapkan di Universitas Aisyah Pringsewu itu Mbak Erna. Baik Pak, nah tapi menurut Bapak nih untuk kuliah online itu berarti masih diperlukan ya Pak untuk masa depan karena memang kita sudah berada di revolusi industri 4.0 tadi ya Pak. Betul. Kalau saya lihat sih eh ini membantu juga ya. Jadi bukan hanya anak-anak muda ya. Jadi yang istilahnya yang kuliah ekstensi itu juga mereka terbantu juga Mbak Erna. Memang eh mungkin ada jaraknya yang jauh begitu ya. Kalau yang ekstensi itu kan sangat terbantu begitu dengan adanya perkuliahan secara virtual seperti itu. Tapi tidak tidak didominasi virtual tidak, tapi tetap apa namanya blended ya, blended learning ya seperti itu ya. Ketika praktik ya tetap mahasiswa ke kampus, kemudian di laboratorium kita proses belajaran di sana. Kalau itu tidak mungkin ya kalau misalkan praktikum secara virtual karena secara skill juga nanti takutnya kurang gitu. Seperti itu secara Iya. secara apa namanya? Berarti walaupun sudah offline tapi online juga tetap diperlukan untuk mungkin meningkatkan apa ya skillnya juga mungkin ya Pak di bidang digital gitu kan. Ya, betul. Apalagi ini semua sistem pemberkasan segala macam, kemudian ini terkait dengan semua kan serba digital ya, Mbak ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu tidak
tidak juga dikenalkan dengan digital, imbasnya nanti ke mereka juga ketika proses apa namanya, misalkan naik jenjang, kemudian mencari pekerjaan dan lain-lain itu memang apa namanya saat ini tuh lagi gencarnya ya seperti itu. Dan juga ini juga sangat kalau bisa dikatakan banyak hal yang diuntungkan dengan proses sistem digital atau secara secara online gitu ya. Tapi tidak semuanya online memang, tapi sangat bisa diuntungkan ya terkait mungkin dengan jarak, kemudian dengan waktu itu sangat 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 cepat seperti itu. Baik, Pak. Nah, Itu. ya, terakhir, Pak, kami ingin mengetahui tanggapan Bapak terkait dengan digitalisasi kampus seperti apa dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Universitas Aisyah Pringsewu ini terkait dengan digitalisasi di kampus. Baik, karena sudah dikemas dalam visi misi, jadi tidak lepas juga tridharma ya dari pendidikan, penelitian dan pengampas mengarah ke sana dan universitas kami alhamdulillah itu dalam segmentasi aplikasi ya kita mengembangkan ke pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu, Mbak. Jadi beberapa sistem aplikasi yang di Pringsewu itu kita kembangkan, kita bantu untuk pengembangan di sana. Seperti di Dukcapil itu aplikasi kita digunakan di sana. Kemudian yang terbaru ini di LLDQ wilayah 2 tim kita itu Pak Zul dan tim ya, Pak Agustinus, Pak Tata itu sebagai tenaga ahli di IT di LLDQ wilayah 2. Jadi apa namanya? Ini sangat-sangat relevansi dengan apa yang sudah kita berikan seperti itu ya Mbak Erna ya. Secara visi misi dari penelitian, pendidikan sampai dengan pengabdian masyarakat ini sangat inline seperti itu. Baik, Begitu Pak, Mbak Erna. berarti tidak hanya digunakan di kampus saja ya aplikasi yang dikembangkan, tapi juga bermanfaat untuk pemerintah daerah maupun di LLDIKT 2 gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi ya itu tadi ya, ini sudah zamannya transformasi digital 4.0, semua serba digital seperti itu Mbak Erna ya. Mungkin bukan hanya di kami, mungkin di seluruh kampus pun sudah mulai penggiat ya seperti itu ya. Sudah Jadi beralih semua gitu ya dari sudah manual ke beralih digital semua, gitu. betul, dari manual ke digital. Itu memang sampai kapan kita nggak tahu ya. Ini mungkin lagi tren seperti itu ya. Dan memang dipicu dengan adanya kalau Corona sekarang gitu 4G ya. mungkin lagi di-upgrade lagi ke 5G. Iya, betul, Dan Pak. kita lihat eh apa namanya dari sistem pembelajaran yang serba cepat ini gitu ya. Itu membuat eh, dari segmentasi pengetahuan kita misalkan gini ya kita ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran di Eropa gitu kita tidak harus ke Eropa dengan adanya transformasi digital ini kita sudah mengerti ya kita klik itu dengan link-linknya mereka kemudian mungkin juga ada di YouTube juga bagaimana proses pembelajaran di sana gitu kan itu sangat sangat terbantu begitu dan sangat mengenalkan bagaimana proses pendidikan yang ada di sini maupun di luar negeri seperti itu. Begitu Mbak Erna. Memudahkan berarti gitu ya, Pak ya. Jadi kita tidak Sangat. perlu jauh-jauh ke misalnya ke luar negeri, kita juga cukup melalui YouTube sudah Betul. pengetahuannya kita sudah bisa kita terima gitu. Bisa kita terima dan beberapa misalnya ya dalam student exchange ada beberapa segmentasi yang di blended tadi ya mungkin secara virtual tadi kuliah umum dengan lintas negara atau lintas benua kita bisa lakukan tidak harus ke sana tetapi juga bukan berarti itu yang jadi patokan Mbak Erna ya. Maksudnya ada beberapa kali kita secara kuliah pakar itu virtual Zoom, karena kan sudah sangat marak ya, seminar, workshop, ya seperti itu ya. Berarti Kemudian lebih ya menghemat juga ya Pak dari segi lebih biaya, jadi tidak iya, mengundang si pakarnya ini langsung datang ke Indonesia, tapi bisa melalui betul. Zoom gitu. Bisa melalui Zoom. Nah, itu salah satunya apa namanya? Ya inilah benar-benar tertransformasi ya. Iya. Dengan adanya pandemi COVID ini memang salah satunya musibah bencana bagi kita dan dunia, tetapi ada sisi positif di balik itu ya, yang alhamdulillah kita masih bisa ambil hikmahnya seperti itu. Baik, iya Pak, wah menarik sekali nih Pak. Oh iya Pak, kalau untuk mahasiswa di tahun ajaran baru ini ada berapa banyak Pak untuk di Universitas Aisyah? Oh iya, student body kami 3.000, hampir 3.500. Untuk pendaftar tahun ini kami 1.800. Oh, 1.800 dan sudah mulai kuliah ya Pak?
sudah mulai perkuliahan, sudah mulai aktif Hmm. seperti itu Mbak Erna. Dan tadi masih blended learning gitu ya Pak, 80 offline dan 20%-nya online gitu. Iya, betul. Karena ada titik kejenuhan ya, ada titik kejenuhan dari mahasiswa kemarin selama pandemi gitu ya. Ini ketemu dosen hanya cuman lewat HP atau lewat laptop gitu. Jadi juga Betul mereka betul. ingin kenal kampusnya juga gitu ya. Iya. Apa yang sudah ada perubahan kah atau apakah? Alhamdulillah dengan yayasan kami juga sangat support. Jadi di masa pandemi ada beberapa bangunan itu yang kita bangun gitu ya, bukan malah Oh, berhenti tapi kita ya nambah ya, seperti itu nambah bangunan gitu lihat ya Pak. ya menambah. Jadi ini juga persiapan kami apabila pandemi berakhir, mahasiswa nanti ya kan secara apa namanya aturan kan juga harus sesuai juga ya fasilitas dan sarana prasarana untuk kesiapan jumlah daya tampung mahasiswa seperti itu. Baik Pak, wah terima kasih banyak nih Pak, waktunya berbincang dengan Sevima cukup menarik juga nih obrolan kita terkait dengan digitalisasi nih Pak. Ya, Eh, ya terima kasih banyak atas kesempatannya. Nanti ya, mungkin benar. kalau misalnya mau share apa company profile-nya boleh Pak nanti di share ke saya. Oh boleh, baik-baik. Ya Ya, terima kasih banyak terima ya kasih. Pak. Sama-sama Mbak Erna. Oh ya, Ya, untuk ininya di Jogja tanggal November ya, tanggal iya tanggal akhir ya, 25, 24 sampai tanggal 25. 25. Ya silakan daftar Ya. Pak, karena memang terbatas. Takutnya nanti apa namanya sudah penuh kuotanya gitu Pak. Untuk 2 orang ya Pak. Dua orang ya, Mbak Ya, Erna ya. ya. Ya, kita sudah mendaftar. Oh baik, Alhamdulillah, alhamdulillah ya. kita sudah mendaftar. Baik, nanti Oh ya, ditunggu ini saja informasi ya selanjutnya. ditunggu. Mm. Terima kasih. Ya, ini kami di Pringsewu, jadi Lampung ya Mbak ya. Oh Paling gitu. ya, jadi nggak jauh lah kalau dari sini ke Baik, baik. Jogja ya, Iya. seperti itu. Baik, terima kasih Pak sudah mendaftar. Nanti Ya, sama-sama. kegiatannya masih akhir November ya Pak. Akhir November ya, terima kasih. Baik, terima Mbak kasih Erna. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Erna, terima Sama-sama. kasih.